Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan kegiatan yang biasa, yang rutin saya lakukan, yaitu merawat dan merapikan bonsai-bonsai yang sudah pada waktunya kita lakukan perawatan ataupun perapihan, karena kondisinya yang sudah terlihat seperti yang ada di sini, yaitu dua bonsai yang sudah terlihat begitu rimbun dan tidak terkesan lagi seperti terlihat layaknya bonsai. Jadi saya akan melakukan perawatan ataupun perapihan bonsai yang ada di depan ini. Nah ini teman-teman, ini dulu yang akan saya lakukan perapihan, dan kemudian nanti yang di sebelahnya. Dan mungkin saja akan bergiliran bonsai-bonsai yang lainnya. Ya, syukur-syukur kalau kita memprogram sebuah bonsai, ada yang bisa kita proyeksikan untuk bonsai yang bisa kita turunkan di ajang-ajang kontes. Ya, kita hanya melakukan bagaimana kita bisa membuat bonsai dari bahan hingga jadi. Ya teman-teman, saya akan langsung saja membawa bonsai ini ke meja eksekusi. Ya teman-teman, saya sudah siapkan di meja eksekusi sebuah bonsai dengan ID Hokianti dari jenis Hokianti bunga. Jadi orang menyebutnya dengan Hokianti import. Dan daun-daunnya sudah sangat rimbun dengan banyaknya tunas yang tumbuh. Kemudian sana ada tunas yang ataupun percabangan yang saya buat dan kemudian saya los. Nah, ini akan mulai kita bentuk untuk menjadi tajuk yang kemudian mendukung percabangan yang lain dengan tajuk-tajuknya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan melakukan perapihan bonsai Hokianti ini. Nah teman-teman, pada akhirnya selesai juga saya melakukan perapihan. Ya, sekarang sudah terlihat cukup rapi, karena awal dari pembuatan konsep bonsai ini kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun, dan bahan ini saya beli dengan harga 65.000 dan sekarang sudah menjadi seperti ini. Kemudian besar batangnya ini 35 up, ya 30 up lah. Jadi saya belum tahu perkiraan prakarannya seperti apa, karena memang saya membeli dengan harga yang sangat murah. Jadi dimaklumi saja kalau nantinya kalau kita lihat
perakarannya seperti apa ya, memang barang murah ya seperti itu. Tetapi yang pada kenyataannya untuk bentuk dan konsepnya sudah lumayan lah untuk ya ukuran saya. Ya, ini bagi para pebonsai apalagi pemula biasanya mengatakan hal tersebut ya, menurut saya ini bagus ya. Mudah-mudahan juga bisa dipandang bagus karena memang tidak mudah untuk membuat konsep kemudian memberikan bentuk yang sampai seperti saat ini. Ya, apalagi kalau jangka waktunya memang tidak terlalu lama, jadi termasuk kita membuatnya dengan ya, limit waktu yang dianggap singkat lah. Kebetulan juga saya menempatkan bahan bonsainya di pot yang ukurannya lebih besar, jadi keadaannya subur, kemudian kita bisa program dan sembari pertumbuhannya bisa cepat, kesuburannya juga terjaga. Jadi kalau membuat atau memprogram bonsai, kesuburan itu sangat diperlukan. Nah, kemudian ini adalah konsepnya twin trunk. Jadi kemarin di sini ya yang ini belum ada percabangan, jadi ini adalah hasil los dan sekarang sudah sebesar itu dan kemudian mengisi ruang yang ada di sini. Kemudian ini adalah mahkota semu dari batang yang kedua. Jadi karena batangnya ini kecil, jadi mahkotanya juga tidak terlalu signifikan untuk besarnya. Cuman ini masih belum cantik ya, karena ini harus diperpanjang sedikit untuk memberikan garis simetris yang lebih rapi. Nah, yang ini ya. Kemudian kalau ujungnya nanti kita bisa menggunakan sampai di sana. Kemudian yang ini juga seperti itu. Jadi kita ambil segitiga dengan tajuk. Yang ini masih belum nyampe ke ujung yang sebenarnya sampai di sini. Kemudian yang ini kemungkinan hanya sampai di sini dan ini yang harus diperpanjang lagi sedikit. Nah, kalau kita memandang bonsai dari jarak yang tertentu, jadi untuk bisa melihat bonsai itu asik untuk dilihat adalah melalui kamera. Jadi kalau mata telanjang kadang-kadang memang bagus kita pandang, tetapi begitu masuk ke kamera itu biasanya mengurangi proporsi yang kita harapkan. Kadang-kadang terlalu tinggi, kadang-kadang terlalu panjang. Nah, kamera memang tidak bisa berbohong. Itu yang menjadi catatan buat kita begitu kita membuat bonsai. Mari kita lihat melalui kamera. Ya, ini tingginya kurang lebih 30 cm. Jadi bisa turun ke the max ataupun naik ke medium. Jadi ini masih sangat rentan sekali ukurannya karena kita belum mengekspos akarnya. Jadi kalau ini diangkat kemudian dimasukkan ke dalam pot, otomatis kita harus memperlihatkan akar. Nah, kalau akarnya minim ataupun bagaimana, nanti bisa kita akali dengan penggunaan batu ataupun lumut yang bisa menjadikan variasi untuk bagian pondasinya. Nah, seperti ini. Jadi coba kita ukur saja ya dulu. Ya, ini biar kita tidak penasaran. Nah, kita ambil yang di sini. Kalau di sini ini tambahan medianya terlalu tinggi, ya di sini. Jadi 30 itu ada di sini. Jadi press banget. Ukuran tingginya 30. Jika nanti memang kita akan membuatnya ke the max atau ukuran 30, otomatis kita harus press lagi di sana. Lebih pendek. Ya, kemudian kita tarik garis agar ada lengkungan, ujung lengkungan sampai ke ujungnya. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, kita lihat secara memutar. Nah, ini adalah tampak depannya karena hari sudah mulai gelap dan kurang jelas untuk kita amati. Tapi ya saya rasa masih bisa dilihat dengan ya penggambaran seperti ini. Nah, kita lihat memutar, kita akan putar searah jarum jam. Nah, ini tampak depan, kemudian kita putar. Ya, di sana masih ada yang kita los. Ya, ini kiri bonsai atau sebelah kanan untuk sudut pandang kita. Kemudian kita ke belakang. Nah, ini sudah mulai sekarang merimbunnya. Dulunya memang kurang ada percabangan yang bisa mengisi seperti yang ini. Ini karena kalah terus dengan yang di atasnya, saya juga lupa untuk melakukan proses pressing untuk tunas-tunas yang pemanjang. Jadi cabang yang ini masih tetap dalam ukuran yang kecil. Kemudian di sini sudah saya mulai isi dengan beberapa tunas-tunas atau dari percabangan yang baru saja dilos. Kemudian ini masih dalam tahap pembuatan anak cabang ke perantingan. Jadi kalau ini sudah terisi, kemudian kita rapikan kembali. Jadi untuk tampak depan dan tampak belakang itu bisa kita nikmati
dengan asik lah, karena bisa dilihat dengan rapi. Nah, ini tajuk-tajuknya juga sudah mulai kita buat dengan baik. Jadi terlihat menumpuk dan terkesan seperti pohon yang ya sudah besar lah. Ya, sudah besar dengan kumpulan tajuk-tajuk ataupun awan-awan, ya disebut juga awan-awan. Bagaimana kita menamai rimbunan pohon yang membentuk kelompok-kelompok dari percabangan atau perantingan. Nah, ini tampak kanan dari bonsai. Jadi sebelah kiri sudut pandang kita kembali ke tampak depannya seperti ini. Tayangan yang saya buat hari ini semoga bisa bermanfaat, dan ya syukur juga kalau bisa menginspirasi kalian semua, dan tetap semangat untuk berkarya bonsai sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam!